Jatiwates, sebuah desa kecil di Kecamatan Tembelang, Jombang, Jawa Timur. Di peta, ia hanyalah titik kecil yang tenang. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah hamparan sawah, pohon pisang yang melambai, dan keramah-tamahan khas pedesaan. Namun, pada Juli 2008, ketenangan itu mati. Desa ini mendadak dikepung oleh garis polisi, sorot kamera wartawan, dan ribuan pasang mata yang menatap penuh kengerian ke arah sebuah rumah sederhana milik pasangan suami istri, Ahmad dan Eni. Di sana, di halaman belakang rumah itu, tepat di bawah rimbunnya kebun sayur dan bekas kolam ikan yang terbengkalai, sebuah rahasia gelap sedang digali keluar dari perut bumi. Satu persatu, tulang belulang dan jasad yang membusuk ditemukan. Jeritan histeris warga pecah. Dunia terhenyak. Mereka tidak sedang mencari harta karun. Mereka sedang mencari nyawa-nyawa yang hilang di tangan seorang pria yang mereka kenal sebagai sosok yang santun. Pria itu adalah Ferry Idham Heniansah. Publik mengenalnya sebagai Rian Jombang. Siapa sebenarnya Rian? Untuk memahami kekejaman ini, kita harus kembali ke masa lalu. Rian lahir pada 1 Februari 1978 di Jombang. Ia tumbuh sebagai pemuda yang berbeda dari teman-teman sebayanya. Ia dikenal halus, tutur katanya tertata, bahkan sempat mengajar mengaji di lingkungannya. Tetangganya melihatnya sebagai anak yang berbakti, meski beberapa mencium adanya aroma keganjilan pada emosinya yang meledak-ledak. Sejak remaja, Rian sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Ia pernah menyerang ibunya sendiri karena masalah sepele. Namun, Rian punya bakat untuk menutupi itu semua. Ia punya karisma, ia punya pesona yang mampu membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman, atau setidaknya mereka tidak terancam. Namun, Rian tidak puas dengan kehidupan desa yang monoton. Ia haus akan pengakuan, ia haus akan kemewahan. Ia mulai menjalani kehidupan ganda. Di Jombang, ia adalah anak baik-baik, tapi di Jakarta, ia bertransformasi menjadi sosok sosialita. Ia bergaul di kalangan komunitas tertentu, berpindah dari satu apartemen ke apartemen lainnya, dan mulai mencicipi gaya hidup kelas atas yang sebenarnya ia tidak mampu menjangkau secara finansial. Disinilah benih-benih kegelapan itu mulai disirami oleh ambisi dan rasa iri. Sabtu pagi 12 Juli 2008. Jakarta Selatan baru saja terbangun. Di sebuah lahan kosong di Jalan Kebagusan, dekat kebun binatang Ragunan, seorang warga dikejutkan oleh bau busuk yang menyengat dari 2 tas plastik hitam besar yang tergeletak begitu saja. Awalnya dikira bangkai hewan, namun saat kantong itu dibuka, isinya membuat mual siapapun yang melihatnya. 7 potongan tubuh manusia, kepala, badan, tangan, dan kaki dipisahkan dengan sangat rapi. Seolah dilakukan oleh seorang yang tahu persis anatomi tubuh atau seseorang yang sangat tenang saat melakukannya. Korban segera diidentifikasi sebagai Heri Santoso, seorang manajer penjualan perusahaan swasta yang dilaporkan hilang. Penemuan ini adalah awal dari segalanya. Polisi bergerak cepat. Mereka tidak butuh waktu lama untuk menemukan benang merahnya. Heri terakhir kali terlihat bersama seorang pria muda yang menawan, Rian. 15 Juli 2008, polisi mengepung sebuah unit apartemen di Margonda, Depok. Di sana, Rian sedang bersama kekasih prianya, Novel. Rian tidak melawan, ia ditangkap dengan ketenangan yang menakutkan. Di hadapan penyidik, awalnya ia membangun narasi tentang pembunuhan karena cemburu. Ia mengklaim Heri Santoso mencoba menggoda Novel, dan dalam amarah yang membuta, Rian menghabisi Heri. Tapi, penyidik senior merasakan ada yang tidak beres. Rian terlalu tenang saat menceritakan bagaimana ia memotong-motong tubuh Heri menjadi 7 bagian. Ia bahkan sempat mandi dan tidur di samping mayat itu sebelum membuangnya. Lalu, sebuah pertanyaan dilontarkan. Hanya Henry, Rian. Rian terdiam sejenak. Lalu dengan suara datar, seolah sedang menceritakan daftar belanjaan, ia mulai bernyanyi. Satu nama keluar, lalu nama lain, lalu nama lain lagi. Ia menyebutkan sebuah lokasi jauh di Jawa Timur, Jatiwates, Jombang. Ia mengaku bahwa ada orang-orang lain
yang ia kubur di sana selama 2 tahun terakhir. Polisi membawa Rian kembali ke rumah orang tuanya. Ini adalah momen yang tak akan dilupakan oleh sejarah kriminal Indonesia. Ribuan warga memadati jalanan, berteriak, "Pembunuh! Iblis!" saat Rian memakai penutup wajah turun dari mobil polisi. Satu persatu titik di halaman belakang rumah itu digali. Titik pertama, ditemukan jenazah Ariel Somba Sitanggang, seorang teman Rian yang hilang sejak 2007. Titik kedua, ditemukan Vincentius Yudi Priyono. Titik ketiga, titik keempat, dan seterusnya. Mengerikan. Setiap lubang menceritakan kisah yang sama. Rian mengajak korbannya ke rumah itu, membunuhnya saat mereka lengah, mengambil barang berharganya, lalu menguburnya dengan sangat tenang di kedalaman yang dangkal. Yang paling mengiris hati adalah penemuan jenazah Nanik Hidayati dan putrinya yang masih balita, Sylvia Rahmadani Putri, yang baru berusia 3 tahun. Apa salahnya seorang bocah kecil hingga ia harus berakhir di lubang yang sama dengan ibunya? Masyarakat marah, Rian bukan lagi manusia di mata mereka. Ia adalah predator yang memanfaatkan kepercayaan dan kasih sayang untuk menjerat korbannya. Mengapa? Itu adalah pertanyaan yang menggantung di benak setiap orang. Apakah Rian gila? Tim psikiater forensik bekerja keras membedah jiwanya. Hasilnya mengejutkan. Rian dinyatakan sehat secara mental. Ia sadar sepenuhnya saat melakukan aksi-aksinya. Rian didiagnosis memiliki kepribadian psikopat atau antisosial yang ekstrim. Ia adalah seorang narsistik yang haus akan kemewahan namun malas bekerja keras. Ia membunuh untuk uang. Ia membunuh untuk ponsel. Ia membunuh untuk mobil. Nyawa manusia bagi Rian hanyalah hambatan kecil menuju gaya hidup yang ia inginkan. Kejahatannya adalah kombinasi mematikan antara motif ekonomi dan emosi yang rapuh. Ia merasa terhina jika ditolak, dan ia merasa berhak mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Ketenangannya saat membantai menunjukkan hilangnya rasa empati yang total. Inilah definisi dari monster di dunia nyata. 6 April 2009, Pengadilan Negeri Depok dipenuhi orang. Suasana tegang, Rian duduk di kursi pesakitan. Sesekali tertunduk, sesekali menatap kosong. Hakim membacakan tuntutan satu persatu. 11 nyawa. 11 nyawa yang hilang dengan cara yang keji. Hakim menyatakan tidak ada hal yang meringankan bagi Rian. Ia melakukan pembunuhan berencana berkali-kali. Ia menunjukkan kekejaman yang melampaui batas kemanusiaan. Ketukan palu itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Rian. Hukuman mati. Rian sempat mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Ia bahkan menulis sebuah autobiografi berjudul The Rian. Dari balik jeruji besi, mereka menjelaskan sisinya. Mencoba meraih simpati, namun keadilan bagi 11 nyawa itu tidak bisa ditawar. Mahkamah Agung tetap pada keputusannya. Nyawa harus dibayar nyawa. Tahun-tahun berlalu, Rian Jombang menjadi salah satu terpidana mati paling lama yang mendekam di penjara Indonesia. Di Lapas Gunung Sindur, ia dikabarkan telah berubah. Ia lebih religius, ia sering terlihat beribadah. Namun, masa lalu tidak bisa dikubur semudah ia mengubur korbannya. Dunia luar mungkin mulai melupakan detail kasusnya. Namun bagi keluarga korban, luka itu tetap basah. Mereka masih menunggu kapan eksekusi itu dilaksanakan. Mereka menunggu titik akhir dari trauma yang ditinggalkan oleh pemuda dari Jatiwates ini. Tahun 2021, namanya kembali mencuat saat ia terlibat konflik fisik dengan narapidana lain, Bahar bin Smith, karena masalah uang. Ini membuktikan bahwa meski di balik penjara, sosok Rian tetap menjadi magnet bagi kontroversi. Hingga hari ini, di tahun 2026, Rian masih menunggu di sel isolasi. Menunggu waktu di mana ia akan dijemput oleh regu tembak. Menunggu waktu di mana napasnya akan berakhir. Sebagaimana ia mengakhiri napas 11 orang lainnya bertahun-tahun yang lalu. Kisah Rian Jombang adalah pengingat bagi kita semua, bahwa kejahatan paling mengerikan seringkali tidak datang dengan wajah yang menakutkan atau suara yang menggelegar. Kejahatan itu bisa bersembunyi di balik senyum yang paling manis, di balik tutur kata yang paling santun, dan hidup tepat di sebelah rumah kita.
Kita belajar bahwa di balik ketenangan sebuah desa bisa saja terkubur rahasia yang paling kelam. Dan di balik wajah seorang manusia bisa saja tersimpan monster yang hanya menunggu waktu untuk keluar. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Ingatlah untuk selalu waspada karena monster sejati terkadang berjalan di antara kita.